Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Kau hantar kami ke tempat ini. Di sini kami melaksanakan sholat tarawih 1 juz per malam, dan hari ini adalah juz keempat dengan Ustaz Wahyu. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan di juz keempat bulan Ramadan ini, insya Allah kita kaji secara umum tentang kandungan juz keempat. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk ke jalan kita yang lurus. Dalam juz keempat ini terdiri dari sebahagian surat Ali Imran dan sebagian surat An-Nisa. Juz keempat diawali dengan ayat 92 Ali Imran dan berbicara tentang kebajikan. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa harta yang kita cintai di jalan Allah itulah bentuk pengabdian sejati. Allah menegaskan lagi bahwa kita tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna sehingga kita menafkahkan harta yang kita cintai di jalan Allah. Sebetulnya itulah bentuk pengabdian yang sejati. Allah Maha mengetahui tentang harta yang paling kita cintai, dan itu yang harus dinafkahkan. Dan jika Allah ridha, maka nafkah kita itu diterima olehnya dan kebajikan menjadi milik kita. Di ayat 93 sampai 120 surat Ali Imran, di sana dibahas tentang bantahan Allah terhadap pendapat-pendapat ahli kitab, di antaranya tentang makanan yang halal dan yang haram yang dimakan oleh Bani Israel, juga tentang rumah ibadah yang pertama dibangun. Kalau orang Israel mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama itu adalah Baitul Maqdis, namun Allah membantah dengan mengatakan bahwa Masjidil Haram lah bangunan ibadah yang pertama. Dan masih dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk senantiasa menjaga persatuan. Dengan apa? Dengan cara berpegang teguh terhadap agama Allah. Jangan bercerai-berai dan selalu ingat atas nikmat Allah ini. Dan ingatlah saat dulu ketika kalian saling bermusuh-musuhan, dan untuk itulah harus ada dari segolongan kita yang terus-menerus menyuruh kebajikan, yakni amar ma'ruf nahi munkar. Allah juga menerangkan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik di muka bumi ini. Memang ada ahli kitab yang beriman kepada Allah, namun kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Untuk itulah orang kafir di hadapan Allah, harta dan anak-anak mereka tidak akan dapat menolak azab Allah
dan mereka ahli neraka yang kekal di dalamnya. Para pemirsa yang berbahagia, pada akhir ayat-ayat ini Allah mengajak untuk tidak mengambil orang kepercayaan di luar Islam, karena mereka akan senantiasa menimbulkan kemurkaan. Bersedih hati saat kita memperoleh kebaikan, sebaliknya mereka gembira di saat kita ditimpa bencana. Untuk itu, kesabaran dan ketakwaan yang dapat membendung seluruh tipu daya mereka. Sedangkan pada ayat ke-121 hingga akhir ayat surat Ali Imran bercerita tentang Perang Badar, Perang Uhud, dan pada Perang Badar itulah Allah memberi pertolongan dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Dan jika bertakwa dan bersabar, Allah akan turunkan lagi 5.000 malaikat yang memakai tanda pertolongan. Ini tiada lain untuk membinasakan pemimpin-pemimpin kaum kafir. Terbukti dengan terbunuhnya 70 pemimpin mereka dan tertawanya 70 yang lain. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk tidak memakan harta riba dan perintah agar selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, agar diberi rahmat, serta selalu berhati-hati dengan ajakan orang kafir. Jika kita percaya, maka mereka akan mengajak kita pada kekafiran. Para pemirsa, merugilah kita seperti dalam perang Uhud, saat beberapa orang tidak mentaati perintah Rasul dan berperilaku lemah saat melihat kesenangan berupa harta rampasan dan kemenangan sementara. Saat itulah mereka tunggang langgang berlari sambil berduka cita. Mereka digelincirkan oleh setan disebabkan oleh kesalahan yang mereka perbuat. Untuk itulah Allah menurunkan beberapa ayat yang menanamkan jiwa berkorban dan berjihad. Allah juga menunjukkan pula pahala-pahala orang yang mati syahid. Kemudian ditunjukkan perbedaan antara akhlak dan sifat Nabi Muhammad serta beberapa sifat orang munafik. Para pemirsa, ayat-ayat yang menenteramkan hati Rasulullah saat kekalahan di Perang Uhud. Di akhir ayat surat Ali Imran, Allah menerangkan tentang kebakhilan, tentang dusta, serta balasannya. Dan Allah berjanji bahwa orang-orang kafir mendapatkan kesenangan, sementara orang-orang mukmin mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Jadi orang kafir kesenangannya sifatnya hanya sementara, sedangkan orang-orang mukmin mempunyai kebahagiaan yang abadi. Para pemirsa yang saya muliakan, secara keseluruhan surat Ali Imran mengandung dalil-dalil dan alasan untuk membantah kaum Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa. Juga menerangkan peperangan Badar dan Uhud agar dapat menjadi pelajaran. Surat Ali Imran memiliki hubungan erat dengan surat An-Nisa. Karena akhir surat Ali Imran diterangkan perintah takwa, ini sesuai dengan awal surat An-Nisa. Peperangan Badar dan Uhud juga diterangkan sebagian
dalam surat An-Nisa. Di dalamnya juga dipisahkan peperangan Amraul Asad yang terjadi setelah perang Uhud. Jika dalam surat Ali Imran diterangkan tentang berkorban, berjihad, dan mati syahid, maka dalam awal surat An-Nisa diterangkan juga tentang pemeliharaan anak yatim dan pembagian harta waris. Teman-teman sejawat yang bahagia, dalam juz 4 ini sebahagiannya memuat 23 ayat dari surat An-Nisa. Dalam 23 ayat ini Allah menerangkan kewajiban para pengasuh terhadap anak asuhnya, kewajiban para wali terhadap orang yang di bawah perwaliannya, yakni dengan memelihara silaturahim, memberikan harta anak yatim yang sudah balik dan sempurna akalnya, serta telah diuji kecerdasannya dalam mengelola harta benda. Jika itu semua belum bisa, maka masih harus diasuh dan diatur harta bendanya oleh orang-orang yang terpercaya. Para pemirsa, dalam ayat-ayat ini juga diterangkan pokok-pokok hukum warisan, yakni laki-laki mendapat 2 kali dari perempuan. Jika semua perempuan lebih dari 2 orang, maka mendapat 2/3 dari harta. Jika tunggal mendapat setengah bagian. Untuk orang tua yang memiliki anak mendapat 1/6, dan jika tidak memiliki anak mendapat 1/3, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan harta warisan ini juga diberikan selain ahli waris, yakni kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, dengan bagian tidak lebih dari 1/3. Para pemirsa, dalam ayat ini Allah menetapkan perbuatan-perbuatan keji beserta hukumnya. Di sisi Allah, taubat adalah bagi orang yang melakukan kemaksiatan karena kebodohannya, yakni orang-orang yang tidak tahu bahwa hal itu maksiat atau sedang bermaksiat dalam keadaan tidak sadar. Namun jika mereka bertobat, maka tobatnya diterima. Di akhir juz 4 ini Allah menerangkan tentang tata cara menggauli istri dan beberapa hukum pernikahan, terutama wanita-wanita yang boleh dinikahi ataupun yang tidak. Para pemirsa, selamat menikmati juz keempat ini. Setelah kita dengar apa yang kita terangkan ini, silakan diulang dan dibaca kembali agar lebih jelas. Dan kalau ada yang diragukan, kita adakan diskusi. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.